konsultan gastroenteropatologi sebagai moderator. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia dan juga PT Pfizer ya, yang telah mengundang saya untuk berbicara pada topik siang hari ini. Mungkin melihat topik saya, mudah-mudahan slide saya sudah terlihat. Jadi saya sebenarnya bukan dokter ahli infeksi, tapi saya bekerja sama dengan erat dengan kawan saya di sini, Dr. Adityo Susilo, ya, di mana kita saling bahu-membahu dan menangani kasus-kasus infeksi bersama, ya, khususnya di bidang infeksi intraabdomen. Saya akan mulai dengan satu ilustrasi kasus ya, untuk membuka pandangan dan wawasan kita semua, yaitu ada kasus 38 tahun, laki-laki ya, di mana dia sebelumnya pernah menjalani tindakan RCP. Ya. RCP seperti kita ketahui adalah satu prosedur atau tindakan di bidang penyakit empedu dan pankreas, ya, karena pasien ini didapatkan adanya sumbatan pada saluran empedu. Ya, kemudian setelah dilakukan ERCP dan kemudian dipasang stent, kemudian dilanjutkan dengan tindakan laparoskopik kolesistektomi untuk mengambil kantong empedu tersebut. Nah, ternyata setelah beberapa hari, ternyata pasien kemudian menjadi kuning, ya, suhunya menjadi tinggi, ya, demam, kemudian timbul nyeri perut yang hebat, dan sampai perutnya distensi, ya, distended, diikuti dengan gejala lain seperti mual dan muntah. Dan kita lihat data yang ditunjukkan di sini bahwa pasien ini terdapat hiperbilirubinemia dan juga ada tanda-tanda ke arah sepsis, di mana adanya peningkatan leukosit maupun CRP. Jadi pasien ini juga dia sebelumnya sudah sempat juga berobat kembali ke rumah sakit lain, terdapat ada kondisi perdarahan saluran cerna, melena, dan akhirnya kemudian ditangani, tapi kondisinya belum membaik, sehingga pada akhirnya pasien dirujuk datang ke rumah sakit kita untuk tata laksana lebih lanjut. Nah, ini adalah gambaran imaging pada pasien ini, ya, kehilangan CT scan. Jadi kita lihat di sini bahwa kasus ini cukup complicated karena ternyata dari daerah tempat bekas operasi itu timbul ada satu leak, ya, leakage, kebocoran, dan pada akhirnya dia timbul banyak kantong-kantong abses, dan kita lihat sini ada satu kondisi abses yang sangat besar, ya, sangat besar, dan ternyata stent yang sudah pernah dipasang, ya, pada tindakan RCP sebelumnya katanya sudah migrasi jatuh, sehingga sudah tidak ada pengamanan lagi pada saluran empedu, ya. Dan akhirnya pasien ini kemudian dengan kondisi sepsis ditangani secara laksana medikamentosa untuk kondisi infeksinya, ya, dengan antibiotik. Ya, saya kira ini kasus Dr. Adityo juga pasti ingat karena ini kita menangani kasus ini bersamaan, dan kemudian pasien ini kita jadwalkan untuk melakukan tindakan ERCP ulang, dan juga kami lakukan ini untuk perkutan, ya, artinya drainase secara perkutan untuk mengeluarkan abses. Ya, ini gambaran RCP ketika kemudian kita lakukan pemasangan stent, dan juga ini secara follow up-nya setelah pasien membaik bisa pulang, dan ternyata di dalamnya itu masih ada sisa batu, ya. Jadi follow up RCP ini kemudian kita lakukan setelah kondisi pasien lebih baik, ya, drain abdomennya bisa dilepas, kondisi lebih baik, pasien bisa pulang terlebih dahulu, dan kemudian kita planning berikutnya dengan mencabut stent yang dipasang, dan kemudian kita bisa lakukan RCP lanjutan untuk mengeluarkan batu, ya. Saat ini kondisi pasien sangat baik dan dia sudah bisa kembali aktivitas normal, ya. Jadi kalau kita lihat secara klasifikasi bahwa yang kita sebut dengan infeksi intraabdomen, ya, atau intraabdominal infection,
itu ada yang disebut uncomplicated dan juga complicated ya. Tentunya yang hari ini kita bahas ini tentunya yang complicated ya, atau infeksi intraabdominal komplikata, di mana tentunya ini kalau kita lihat di sini bahwa infeksi itu sudah memasuki ke daerah rongga yang sebetulnya dianggap steril. Sebenarnya seperti tadi kan kita tahu bahwa rongga perut atau peritoneum itu dianggap steril, sehingga adanya maksudnya cairan yang mengandung bakteri sehingga menyebabkan kondisi infeksi yang lebih berat, dan karena itu dia masuk ke dalam pembuluh darah dan dia akan menimbulkan kondisi sepsis. Nah, ini hanya satu studi ya yang pernah dipublikasi di jurnal antimikrobial kemoterapi ya, untuk dilihat seberapa berat karakteristik dari pasien-pasien yang dianggap mengalami satu infeksi intraabdominal komplikata ya. Dan kita lihat di sini bahwa karakteristik dari penyakitnya sendiri itu peritonitis itu yang merupakan yang tipe yang paling sering ya pada kasus-kasus yang komplikata, itu sampai mencapai 51,2%. Ya. Dan juga kita lihat di sini bahwa pasien ini sering sekali dia membutuhkan untuk perawatan ICU. Nah, tentunya dalam manajemen atau tata laksana infeksi intraabdominal, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melakukan diagnosis awal. Ya, tentunya kita tahu bahwa nanti teman saya Dr. Adityo, pakar dari infeksi, akan menjelaskan lebih detail mengenai kondisi infeksi. Tentunya diagnosa awal itu sangat penting ya, sebelum pasien itu jatuh dalam kondisi yang lebih perburukan atau lebih jelek. Dan tentunya registrasi di awal ketika pasien mengalami seperti kondisi shock sepsis, dan yang penting juga adalah source control. Jadi tentunya bagaimana kita mengatasi sumbernya ya, sumber infeksi, selain tentunya adanya terapi antibiotik atau antimikrobial. Ya, karena source control ini penting ya. Jadi mengontrol sumber infeksinya ya. Karena kalau kita gagal ya, tidak berhasil dan ada satu delay, itu yang juga menjadi satu faktor kegagalan, dan pasien akan perburukan hingga memiliki mortalitas yang tinggi. Ya, jadi ini berbagai studi juga sudah memperlihatkan bahwa survival atau bertahannya pasien itu sangat penting, tergantung daripada keadekuatan pengontrolan daripada sumber infeksi tersebut. Jadi ini yang kita sebut dengan source control ya. Lalu ini ada istilah drainage, debris demang, dan definitive measures. Ya. Jadi ini 3D ini menjadi penting ya, untuk apalagi pada kasus-kasus yang misalnya ada seperti tadi ada abscess, fluid collection ya. Kemudian kita mesti secara bedah mungkin itu pembersihan jaringan-jaringan nekrotik ya, dan juga kontaminasi ke daerah sekitarnya. Nah, ini gambar ini satu clinical pathway yang dipublish di Emergency Medicine Practice ya. Kita lihat sini bahwa umumnya pasien-pasien dengan infeksi di saluran pencernaan atau di daerah abdomen ya, pasti itu tanda-tandanya paling sering adalah nyeri perut ya, kemudian nyeri juga pada penekanan, ada gangguan daripada sistem pencernaan, demam, takikardi, takipnu ya. Tentu ini kondisi yang kita mesti lihat, apakah ini ada satu tanda-tanda peritonitis atau tidak, ke arah shock sepsis atau tidak ya. Kalau iya tentu resusitasi menjadi penting ya. Konsultasi dengan ahli bedah di awal tentu itu menjadi hal yang sangat penting ya, di mana saya dan Dr. Adityo kita sudah melakukan suatu pembentukan tim multidisiplin ya, dengan bedah digestif juga untuk tata laksana pasien, khususnya pada kasus-kasus infeksi intraabdominal yang komplikata. Dan tentunya selain itu juga perlu ada suatu kultur dan juga dimulainya penggunaan antibiotik ya. Tentu setelah itu kita lihat sejauh mana bahwa
intervensi itu harus dilakukan lebih awal atau tidak, tentunya dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti juga usia, ya, komorbiditas, status nutrisi, ya, dan kita lihat di sini biasanya penggunaan Apache score ini merupakan udah yang rutin, ya. Nah, setelah itu mungkin perlu juga dilakukan misalnya imaging lainnya untuk mengevaluasi, ya, dan termasuk juga riwayat-riwayat penyakit sebelumnya, tindakan-tindakan sebelumnya yang mungkin bisa aja ada berhubungan dengan infeksi yang ada saat ini. Jadi tentunya infeksi itu bisa kita bagi community acquired atau hospital acquired, ya. Nah, itu yang kemudian umumnya bahwa pada sebagian besar kasus, ya, itu tentu terapi antimikrobial atau antibiotik itu harus dilakukan secara empiris. Nah, tetapi yang paling penting adalah, ini hal-hal yang tentunya adalah derajat daripada infeksi tersebut, ya, penggunaan antibiotik sebelumnya, kemudian status imun daripada pasien, dan tentunya dua hal terakhir ini yang ingin saya highlight pada topik kita siang hari ini, yaitu mengenai resistensi daripada si bakteri itu sendiri, dan juga ini extended spectrum bacterial lactamase, ya. Artinya ini kita dan dokter-dokter penyakit dalam, saya kira ini ada suatu hal yang umum, biasa, penting, yang biasa untuk dalam tata laksana pasien-pasien dengan kasus-kasus infeksi. Nah, ini kita lihat bahwa karena kasus-kasus intraabdominal ini lebih banyak di tangan bedah, ya, sehingga dari berbagai perhimpunan bedah di dunia, ya, internasional, itu banyak melakukan revisi-revisi dan juga membuat satu panduan-panduan yang penting, ya. Kalau kita lihat di sini bahwa antibakterial yang menariknya di sini, bahwa yang umum biasanya kita gunakan adalah golongan seperti meropenem, ya, kemudian ada metronidazole, ya, untuk anaerob, dan juga quinolone, ya. Dan tetapi kalau kita lihat guideline itu ada juga, atau panduan sebelumnya, bahwa salah satu yang bisa dipakai itu adalah tigecycline, ya. Tapi kita mesti hati-hati juga karena tigecycline ini kan ekspresi di liver empedu, ya. Sehingga itu harus berhati-hati pada kasus-kasus pasien yang hiperbilirubinemia. Tetapi kalau kita menariknya di sini bahwa dari perhimpunan, ya, Surgical Infection Society, ya. Jadi kalau kita lihat sini bahwa tigecycline ini memang bukan untuk sebagai satu yang empiris, ya. Jadi ini harus dipertimbangkan pada kasus-kasus yang sudah mulai ada resisten, karena kita tahu juga penggunaan meropenem itu bisa saja sudah mulai banyak menimbulkan resistensi, ya, karena sudah terlalu banyak penggunaannya, terlalu luas, ya. Dan menariknya kita lihat pada kasus-kasus yang resisten pada gram negatif, memang selain meropenem, saat ini juga kita lihat ada golongan yang dianjurkan, ya, yaitu ceftolozane tazobactam atau ceftazidime avibactam, ya, di mana ini dianggap sebagai alternatif pada pasien-pasien yang dicurigai takutnya ada satu ke arah resistensi atau enterobacteria yang ada extended spectrum bacterial lactamase, ya. Nah, juga berbagai perhimpunan bedah, ya, baik yang dari secara perhimpunan bedah emergensi dan lain sebagainya, mereka juga membuat suatu panduan klinik pathway, ya, dan ini belum lama dipublish di World Journal of Emergency Surgery. Bagaimana ini satu approach, ya, kita lihat algoritma pendekatan atau tata laksana pasien dengan infeksi intraabdominal, ya. Itu kalau kita lihat sini tetap yang paling penting adalah source control. Kita lihat as soon as possible in critically ill patient. Jadi pada pasien-pasien kita anggap kritis ini harus segera, ya, tentu terapi antibiotik dan juga adanya support, terapi support yang lain, kultur, desmeman, dan kalau perlu, kalau ada satu kondisi shock, hipotensi, itu penggunaan vasopresor. Dan kalau misalnya perlu, ya tentu selain source control, memang kalau perlu dilakukan reintervensi, ya. Jadi inilah pentingnya kerjasama antara dokter ahli penyakit dalam, ya, KGIH, ahli bedah, bedah digestif, dan juga dokter ahli infeksi, ya. Nah, kita lihat bahwa ceftazidime avibactam yang dianggap salah satu
alternatif ya. Dan ini ada satu brief report ya yang dipublish di tahun baru-baru saya tahun 2019 ya, di mana ini dilihat keefektifan penggunaan ceftazidime avibactam jika dilihat dikomparasi dibandingkan dengan meropenem ya untuk pengobatan yang infeksi intraabdominal komplikata. Ternyata ini dianggap bahwa memiliki efikasi atau efektivitas yang hampir sama ya, comparable ya. Dan dia dianggap bisa menjadi satu pilihan terapi pada kasus-kasus intraabdominal infeksi intraabdominal yang komplikata. Dan kita lihat berbagai multicenter yang dinilai di sini ya secara randomized control trial ya. Dan ini dilakukan satu meta-analisis ya pada brief report ini. Nah, jadi juga diambil dari studi si John Mazuzki ini saya kira studi yang paling yang cukup aktif dalam melihat penggunaan ceftazidime avibactam ya, diambil dari fase 3 ya pada clinical trial tersebut ya, treatment terus analysis, di mana di sini bahwa analisisnya ini menunjukkan bahwa secara bukti ya kuat bahwa ceftazidime avibactam nih pada pasien-pasien yang bakteriemia dengan gram negatif di sini untuk infeksi intraabdominal yang komplikata ya, infeksi saluran kencing yang komplikata ya, pilonefritis ya, bahkan untuk infeksi paru ini dianggap efektivitasnya cukup baik ya, tinggi, dan juga safety-nya ya. Nah, ini bagaimana dia membuat suatu subset analisis ya, kita lihat dari clinical trial yang fase 3 tersebut ya, dilihat ini dari 4.000 pasien ya, kemudian safety population dengan komparator ini yang diberikan dengan golongan carbapenem ya. Nah, ini kalau kita lihat memang dari subset ini yang bakteriemi dengan overall ya, ini kita lihat dari segi clinical cure-nya ya, dengan favorable microbiological response-nya ya, respon terhadap untuk kekumannya sendiri ya, juga untuk dilihat secara resistensinya. Nah, ternyata ini sangat comparable ya, sehingga jadi dianggap bahwa penggunaan ceftazidime avibactam ini bisa menggantikan penggunaan meropenem ya untuk kasus-kasus khususnya di infeksi intraabdominal komplikata. Nah, terkait dengan kemungkinan efek samping juga rasanya tidak berbeda bermakna, artinya jadi dia hampir sama dengan penggunaan antibiotik pada umumnya. Ini jadi satu summary aja menunjukkan bahwa penggunaan ini cukup aman ya, artinya bila dibandingkan juga dengan penggunaan obat-obat lain, khususnya juga misalnya obat antibiotik yang kita gunakan seperti meropenem. Ini kita bisa lihat berbagai adverse event-nya. Nah, satu ilustrasi kasus ya, ini kita lihat di sini 60 tahun ya, laki-laki dengan rasa yang perut, dirujuk dari rumah sakit lain karena ada satu kondisi batu bedu ya, di mana dari secara imaging foto MRI menunjukkan adanya gambaran peradangan yang cukup berat pada kantong bedu, banyak batu, dan juga adanya sumbatan. Kemudian dicoba dilakukan tindakan RCP ya, kita coba lakukan, ternyata sulit. Jadi kelihatannya batu itu impacted ya, jadi dia stuck di saluran sehingga dia lengket di situ ya, sehingga pada akhirnya kita refer surgery. Tapi problemnya adalah karena tindakan ini memakan waktu cukup lama, dan kita tahu bahwa di sini ada divertikel yang besar ya, sehingga risiko timbulnya komplikasi seperti perdarahan dan perforasi kemudian menjadi tinggi ya. Pneumoperitoneum pada waktu CT scan follow up ya. Kemudian tinggal 4 menit lagi. Ya, akhirnya kemudian kita lihat sini timbul satu kondisi infeksi, dan kemudian akhirnya diberikan antibiotik meropenem, kemudian nyata timbul demam, dan akhirnya ditambahkan dengan tigecycline.
Dan pasien ini menjalani operasi laparoskopik kolestektomi dengan eksplorasi CBD ya, saluran bedu. Kita lihat ada severe adhesion, ya, ada pelengketan yang berat. Nah, akhirnya bisa dibereskan oleh ahli bedah ya, karena kondisinya memang ternyata pelengketannya juga sudah cukup berat dengan banyak batu juga yang menempel lengket di dalam saluran bedu tersebut. Pada follow up ternyata pasien agak baik, lebih baik kondisinya, kemudian pulang, tapi ternyata dia kembali lagi dirawat karena sepsis. Dari hasil CT scan-nya didapatkan gambaran adanya abses, ya, retroperitoneal abscess, ya, pengulan di situ. Jadi ada satu infeksi, ya, infeksi yang di dalam intraabdomen, ya. Dan kita lihat di sini peningkatan CRP, maksudnya akhirnya oleh ahli bedah dilakukan satu drainase, ya, drainase. Nah, ini kulturnya kita lihat bahwa hampir kebanyakan nih resisten ya, pada kumannya Klebsiella pneumoniae dan E. coli, dan di mana di sini yang sensitif adalah Ceftazidime avibactam. Akhirnya didapatkan ini setelah dikonsulkan dengan dokter ahli infeksi dan didapatkan satu perbaikan dari CRP dan PCT, dan pada akhirnya kondisi pasien perbaikan dan bisa rawat jalan. Ya, jadi melihat dari kasus-kasus tersebut, bahwa saya kira memang infeksi intraabdomen komplikata atau complicated intraabdominal infection, saya kira ini masih satu situasi yang challenging ya buat kita semua, dan kadang-kadang ini menjadi satu kondisi yang bisa membuat cukup stres tinggi ya, karena tentunya butuh decision atau keputusan tepat untuk tata laksana, juga untuk antibiotik, monitoring yang secara ketat juga dibutuhkan. Tetapi kembali lagi yang saya katakan bahwa dalam hal ini pendekatan multidisiplin ya, manajemen secara komprehensif ini sangat penting ya, terutama waktu yang dibutuhkan, kapan untuk melakukan suatu prosedur atau tindakan segera, khususnya dari segi source control tadi. Jadi tentunya saya mengakhiri, saya punya bicara bahwa moderator, saya mengquote bahwa the world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything. Saya kira pesan ini sangat baik buat kita semua. Saya tutup sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke moderator.